على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap hadis seputar puasa yang diambil dari kitab Usyam, dari kitab Umdatul Ahkam, yang diiringi dengan beberapa faedah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid waffaqahullah dalam kitab Fathus Salam bi Muhimmati Ahkam Syam. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-15. Hadis yang ke-15 ini hadis yang menjelaskan kepada kita tentang larangan umat Nabi Muhammad SAW puasa wisol. Puasa wisol itu gambarannya seseorang makan sahur, kemudian di waktu buka nanti enggak makan, di waktu sahur berikutnya juga enggak makan, di waktu buka yang hari berikutnya baru makan. Paham ya? Itu puasa wisol, itu yang dilarang. Tapi ada atau tidak wisol yang diperbolehkan? Naam, nanti ada. Wisol yang diperbolehkan itu hanya sampai sahur saja. Sekarang sahur, nanti ketika buka enggak makan, nah besok ketika sahur harus sahur. Paham ya? Nah, itu namanya wisol yang diperbolehkan. Kita baca hadisnya biar tambah jelas. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Qalu innaka tuwasil. Qala inni lastu mislakum. Dalam riwayat yang lain inni lastu kahayatikum. Inni lastu kahayatikum, artinya sama. Inni ut'am wa usqa. Wa rawahu Abu Hurairah wa Aisyah wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ternyata hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang lainnya, yaitu Abu Hurairah, Aisyah dan Anas bin Malik. Kita artikan dulu. Dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau melarang puasa wisal. Qalu, kemudian segenap para sahabat bertanya, atau saya protes, innaka tuwasil. Engkau puasa wisal ya Rasulullah, padahal engkau melarang. Maksudnya kenapa engkau melarang tapi engkau puasa gitu loh. Ya, tanya gitu. Kemudian apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inni lastu mislakum. Dalam riwayat lastu kahayatikum. Sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian. Sama-sama manusia, na'am. Sama-sama kadang sakit, kadang tidak, na'am. Cuman dalam hal ini beda. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Para ulama silang pendapat mengenai makan dan minumnya. Apakah benar-benar makanan hissi yang nampak orang makan itu, atau minuman yang hissi yang nampak orang minum, atau diberi kekuatan seperti kekuatan orang yang makan dan minum? Nanti pendapat yang kedua itu yang tepat. Ya, diberikan kekuatan berupa kekuatan imaniyah. Seperti seakan-akan apa? Nah, barakallahu fikum, dengan taatnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertambahnya keimanannya, nah barakallahu fikum, sehingga apa? Dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala kenyang dan juga tidak haus. Kekuatannya seperti kekuatan orang yang makan dan minum. Qala wali muslimin, dalam riwayat yang lain, Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadis Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Apa kata beliau radhiyallahu anhu, atau kata Rasulullah SAW, fa ayyukum arada an yuwasil falyuwasil ila sahar. Ini penting sekali. Sesungguhnya kalian, siapa saja di antara kalian yang ingin wisal, maka wisallah sampai waktu sahur saja. Bisa dibedakan enggak? Yang dilarang dipahami, yang diperbolehkan dipahami. Kalau yang dilarang itu seseorang sahur, kemudian ketika masuk waktu buka dia enggak buka, enggak makan. Ketika masuk waktu sahur berikutnya juga enggak makan. Nah, ketika datang masuk waktu buka yang berikutnya, yang hari berikutnya baru makan, itu yang dilarang. Paham ya? Kalau seandainya mau wisal boleh, tapi sampai sahur saja. Ketika sahur ini makan,
Ketika buka tidak makan, ketika sahur harus makan. Sampai situ aja itu diperbolehkan. Cuman kalaulah seandainya itu diperbolehkan, afdal atau enggak? Tentunya tidak. Afdalnya enggak usah wisal. Paham ya? Karena terlalu membebankan kan? Iya enggak? Kalau mau seandainya mau puasa sunnah yang afdal, kata Rasulullah, la afdal min dzalik, enggak ada lebih afdal dari puasa Daud. Paham ya? Puasa sunnah yang kata Rasulullah mengatakan tidak ada yang lebih afdal lagi melainkan puasa Daud, itu ya, itu puasa Daud. Sehari puasa, sehari buka. Sehari puasa, sehari buka. Paham itu ya? Jadi jangan sampai kita takalluf dalam menjalankan apa agama ini, tapi semua kita jalankan sesuai dengan kemampuan yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Naam. Qala Asy-Syaikh Abdul Hamid waffaqahullah, saqal musannif rahimahullah ta'ala al-haditsa li bayani hukm al-wisal fi shaum. Al-mu'allif menyebutkan hadis di sini untuk menjelaskan tentang hukum wisal ketika puasa. Qauluhu naha Rasulullah SAW an-nahyu huwa talabu tarki ala wajhil isti'la. Dalam ilmu usul dibahas itu ya. Rasulullah melarang. Nah, an-nahyu larangan itu kalau dalam ilmu usul artinya adalah talabu tarki. Meminta agar orang itu meninggalkan. Ala wajhil isti'la. Tapi permintaan tersebut muncul dari atasan atau bawahan. Paham ya? Dari yang lebih tinggi. Paham ya? Nah, makanya kalau dalam ilmu bahasa Arab itu dalam matan jurumiyah itu kan disebut barakallahu fikum, lamul amr wa du'a. Lamul amr wa du'a, la nahya wa du'a. Doa itu maksudnya dari yang bawah ke atas. Paham ya? Nah, contohnya apa? Rabbana la tu'akhidna. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau menghukum kami. Kita berhak enggak melarang Allah Taala itu? Berhak enggak? Berhak enggak melarang Allah Taala? Enggak boleh. Tapi di sini berdoa. Ya lanyalah doanya di situ walaupun nahi gitu loh. Paham ya? Nah, jadi kita kan kalau seorang hamba kok melarang perbuatan Allah Taala kan enggak layak. Nah, di sini namanya doaiyah. Paham ya? Nah, contoh yang lain, Allahumma atau ya Allah litaghfirli. Ya Allah, hendaknya Engkau mengampuniku. Di situ kan perintah. Masa hamba merintahkan Allah Taala? Di situ memang perintah tapi doa, ada doanya. Dinamakan lamul amr wa doa, dinamakan doanya ta'adduban rabbil alamin, dalam rangka beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sama. An-nahyu larangan itu pada asalnya bersumber dari atasan ke bawahan. Paham ya? Seperti itu. Naam. Berikutnya, wa nahyu min Rasulillah sallallahu yufidu tahrim. Pada asalnya larangan itu dari Rasulullah sallallahu memberikan faedah apa? Tahrim, pengharaman. Hukum asal larangan itu menunjukkan haram. Kecuali kalau ada sharif. Sharif itu yang memalingkan. Paham ya? Sehingga ada kaidah usul yang sering didengar apa? Al-aslu fin nahyi yadullu ala tahrim. Hukum asal suatu larangan menunjukkan apa? Menunjukkan pengharaman sesuatu tersebut. Paham ya? Menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah haram. Sebaliknya, al-aslu fil amr yadullu ala al-wujub. Hukum asal perintah menunjukkan wajib. Contohnya contoh siwak. Siwak itu kalau enggak ada pemalingnya, yang memalingkan itu aslinya wajib, siwakan itu. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Paham ya? Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwakan setiap kali mau salat. Kan berat tapi. Paham ya? Makanya hukumnya sunnah. Maksudnya hukum asal dipahami baru nanti cabangkan. Al asl fin nahyi yadul ala tahrim. Hukum asal suatu larangan menunjukkan apa? Haramnya perbuatan tersebut. Wal asl fil amr yadullu al wujub, dan hukum asal perintah menunjukkan apa? Wajib. Paham ya? Nah, kalau enggak ada sesuatu yang malingkan, kembali ke hukum asal itu wajib. Nah, ikhwan fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum, illa idza surrifa biqarinatin ilal karah, kecuali kalau ada pemaling. Awal mulanya kan wajib, kecuali kalau ada sesuatu yang memalingkan dari perkara yang wajib tersebut, maka bisa masuk kepada karahah, yaitu makruh hukumnya. Kalau kita latihkan larangan ada dua kan? Haram, makruh. Haram wajib ditinggalkan, makruh yang afdalnya ditinggalkan. Paham ya? Seperti minum dan berdiri makruh. Afdalnya ditinggalkan. Maksudnya afdalnya minum dengan duduk gitu loh. Paham ya? Nah, kemudian kalau perintah dua kan wajib sama sunnah. Wajib harus dikerjakan. Sunnah afdalnya dikerjakan. Caranya gitu.
Faedah wa nahyu 'alal fauriyah. Larangan di sini fauriyah. Paham ya? Nah, jadi langsungan, langsung dikerjakan langsungan. Larangannya ini adalah fauriyah. Maksudnya enggak usah ditunggu-tunggu, enggak usah dinanti-nanti, enggak usah ditunda, langsung tinggalkan. Itu fauriyah. Selangsungan itu fauriyah namanya. Fa idza qila la taf'al kana hadza 'al-faur. Kalau ada yang mengatakan jangan mengerjakan ini, berarti maknanya faur, langsung saat itu pula dia berhenti, gitu loh. Illa idza sulifa biqarinatin kan yakun, kecuali kalau ada faktor yang memalingkan. Seperti orang mengatakan la taf'al kadza ngam yauma kadza. Kamu jangan berbuat seperti ini pada hari ini. Berarti larangannya itu enggak boleh berbuat pada hari tersebut. Di hari yang lain mungkin boleh, gitu loh. Namanya apa namanya? Diikat. Nah, qarinah itu berarti menunjukkan larangannya tidak apa barakallahu fiik, tidak untuk pengharaman karena ada yang memalingkan. Ikhwani fid din azza nazakumullah barakallahu fiikum. Ta'atullah azza wa jalla takunu bil fi'l wa takunu bit tark. Sedangkan mentaati Allah Subhanahu wa taala itu bisa terjadi dengan perbuatan, bisa pula terjadi dengan apa? Nam at-tark, meninggalkan. Fama amara Allah azza wa jalla bihi wa amara bihi rasulah, maka apa saja Allah telah perintahkan dengannya dan apa-apa yang amara bihi rasuluh, yang Rasulullah perintahkan dengannya. Paham ya? Fa fi'luhu ta'ah, maka mengerjakan perintah tersebut adalah ketaatan. Yaqulullah azza wa jalla, Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah. Jadi kalau ada perintah Rasulullah itu sami'na wa ata'na, jangan sampai kita nentang. Apalagi dalil malah diakal-akalin, jangan. Tundukkan akal kita dengan dalil. Paham ya? Tapi kalau akal kita malah justru barakallahu fikum dominan kemudian mengatur dalil, sangat keliru. Kan banyak kan orang yang andalannya logika, akal. Paham ya? Boleh akal digunakan, logika boleh kalau tidak berseberangan dengan dalil itu loh. Paham ya? Naam. Atau ditimpa pada mereka fitnah, ujian, bala, petaka, atau Allah Ta'ala akan menimpakan pada mereka adab yang pedih. Kalau berpaling dari syariat Rasulullah SAW bahaya sekali. Paham ya? Ini lihat ancamannya. Diancam dengan fitnah, diancam dengan adab yang pedih. Wal-iyadu billah. Naam. Kemudian kita lihat berikutnya, qauluhu 'anil wisal. Al-wisal huwa waslu ayyamin fi siyam laisa bainahuma fitrun. Wisal itu artinya adalah pada asalnya menyambung hari-hari. Jadi wasl menyambung hari-hari tersebut. Fi siyam pada waktu puasa, dia sambung hari-hari tadi itu, laisa bainahuma fitrun. Tidak ada antara keduanya apa? Berbuka. Ya tadi itu. Paham ya? Sahur ketika buka dia tidak makan. Kemudian ketika sahur dia juga enggak makan. Ketika buka berikutnya baru makan, itu yang haram. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Wa qad ikhtalafa ulama fi hukmihi. Sekarang hukumnya bagaimana? Para ulama silang pendapat. Al-awwal pertama annahu jaizun mutlaqan. Wisal itu boleh secara mutlak. Ini yang pendapat yang pertama. Tapi pendapat ini barakallahu fiikum lemah. Yang kedua, annahu la yajuzu mutlaqan. Yang kedua, enggak boleh mutlak. Wisal apa saja bentuknya enggak boleh. Ini pendapat yang kedua ya, ini juga lemah. Nah, kemudian yang ketiga berpendapat apa? Berpendapat annahu yajuzu liman yutiquh wa la yajuzu liman la yutiquh. Yang ketiga, boleh bagi yang mampu dan tidak boleh bagi yang tidak mampu. Ini yang ketiga masih jauh. Paham ya? Ar-rabi', ini yang keempat ini yang sahih. Apa itu? Jawazuhu ila sahar. Diperbolehkan wisal tapi sampai apa? Waktu sahur saja. Paham? Sampai waktu sahur. Paham ya? Jadi sahur itu harus makan dulu. Kalau dia nekat langsung puasa lagi sampai besoknya itu enggak boleh. Paham ya? Nah, seperti itu. Bisa dipahami soalnya ya? Puasa apa namanya ini? Puasa wisal. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala wa huwa a'dal aqwal. Yang mana pendapat terakhir ini yaitu diperbolehkan puasa wisal tapi sampai waktu sahur saja. Ini adalah pendapat yang paling lurus. Li'annal wisala yajuzu min saharin ila sahar. Dikarenakan wisal itu boleh dari sahur ke sahur lagi gitu loh. Wa hadha huwal mahfuz an Ahmad wa Ishaq. Inilah pendapat yang apa? Barakallahu fikum yang masyhur ma'ruf dinukilkan dari Imam Ahmad dan juga Ishaq. Wa ma qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala huwal qaulus sahih. Dan pendapat yang diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala itulah ucapan atau pendapat yang sahih.
Bisa dipahami ya? Nah, jadi kalau mau wisal boleh enggak wisal? Boleh enggak wisal? Dirinci. Kalau wisalnya seperti Rasulullah SAW enggak boleh. Tapi kalau wisalnya sampai sahur saja boleh. Paham ya? Seperti itu. Nah, bisa digambarkan soalnya ya, yang dilarang sama yang diperbolehkan ya. Kalau yang diperbolehkan itu ketika sahur, sahur dia. Nanti ketika buka dia enggak makan. Nah, ketika sahur baru berbuka. Itu namanya wisal yang diperbolehkan. Yang dilarang ketika sahur dia enggak makan dia. Paham ya? Nah, yang dilarang ketika sahur, ketika sahur dia makan. Ketika sahur dia makan, kemudian nanti ketika buka dia enggak makan. Paham ya? Ketika sahur enggak makan lagi. Ketika buka berikutnya baru makan, itu yang haram. Naam. Kan berat itu loh ya. Naam. Kemudian maksud yang diinginkan bahwasanya Rasulullah dikasih makan dan dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan maksudnya makanan yang hakiki, bukan pula minuman yang hakiki. Paham ya? Tapi apa? Diberi kekuatan imaniyah sehingga apa? Nah, barakallahu fikum, kuat beliau untuk melakukan puasa tersebut. Paham ya? Jadi diberi kekuatan seperti halnya orang makan dan minum. Paham ya? Seperti itu. Kalau seandainya makanan yang benar makanan, niscaya apa? Ya batal puasanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dipahami ya yang diinginkan itu ya. Ketika Rasulullah mengatakan inni lastum kaihatikum, sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian, ay lastum mislakum. Aku enggak seperti kalian. Paham ya? Nah, di sini berarti menunjukkan apa? Bahwasanya Rasulullah SAW itu punya kekhususan yang tidak dimiliki oleh para sahabat. Sehingga beliau mengatakan seperti itu. Dipahami ya insyaallah ya, yang diinginkan dengan aku dikasih makan dan aku dikasih minum bukan makanan dan minuman yang hissi, yang nampak, yang hakiki, bukan, tapi apa? Tapi diberi oleh Allah Taala makanan pokok berupa apa? Berupa ilmu, keimanan, paham ya? Sehingga bisa merasakan lezatnya dalam keimanan, paham ya? Dan juga barakallahu fikum, dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Itu kesimpulannya. Bisa dipahami ya insyaallah ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian wisalnya bagaimana tadi kesimpulannya tadi? Kesimpulannya dilarang atau dirinci wisal ini? Dirinci ya. Wisal yang diperbolehkan sampai sahur saja. Adapun wisal yang selebihnya itu enggak diperbolehkan. Itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang melampaui batas. Berlebihan, celakalah orang-orang yang berlebihan. Beliau mengulangi 3 kali. Jadi menunjukkan bahwasanya dalam beribadah pun kita sesuai dengan kemampuan yang Allah telah berikan kepada kita, tidak boleh melebihi kadarnya. Intinya semuanya semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak pernah, barakallahu fikum, ya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani suatu jiwa kecuali yang dia mampu atau yang dia upayakan saja. Itu kesimpulannya, barakallahu fikum. Nah, untuk di matan ini berarti sudah selesai, tapi kita nanti yang kita baca ini kan belum selesai nih ya. Dan untuk matanya sudah selesai yang sini. Kan cuma 15 hadis kan. Tapi nanti kita bacakan yang ini, yang Fathus Salam ini kita bacakan pelan-pelan, faedah-faedah yang tertinggal nanti kita kondisikan lagi. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.